Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagi kalian yang baru masuk di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara di-subscribe, comment, and like. Sekian, terima kasih. Dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh para sahabatnya. Salah satu sahabat yang berperan dalam hal itu adalah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an, dirangkum dari buku Ensiklopedia Biografi Sahabat Nabi karya Muhammad Raji Hasan Kinas. Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Bani Asadi. Ukasyah radhiyallahu an sering dipanggil dengan Abu Mihsan, yang artinya seorang pejuang dan pahlawan Islam sejati. Ia memiliki cita-cita untuk syahid. Ukasyah radhiyallahu an mengikuti berbagai peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak pernah takut dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk bahwa Ukasyah radhiyallahu an adalah prajurit berkuda Arab yang tangguh. Ukasyah radhiyallahu an rajin menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah. Ukasyah radhiyallahu an juga pernah mengikuti perang kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Suatu ketika, pasukan kecil tersebut istirahat di sebuah kebun kurma. Tiba-tiba, mereka melihat rombongan dagang milik Quraisy yang membawa bahan makanan dan barang dagangan lainnya, kemudian dengan dandanan seperti hantu. Ukasyah radhiyallahu an dan para sahabatnya menakut-nakuti kaum Quraisy tersebut. Kaum Quraisy yang ketakutan pun ditawan dan salah satu dari mereka dibunuh. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kejadian itu, beliau berkata, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau menerima barang rampasan dan para tawanan itu. Hal tersebut membuat Ukasyah radhiyallahu an dan para sahabat mendapat celaan dari seluruh kaum muslim. Namun, celaan tersebut berakhir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerima rampasan tersebut. Selain perang kecil tersebut, Ukasyah radhiyallahu an juga mengikuti perang Badar. Ukasyah radhiyallahu an mengerahkan seluruh kemampuannya dalam berperang. Ukasyah radhiyallahu an berperang dengan tangkas dan penuh semangat hingga pedangnya patah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya sebatang kayu, kayu itu berubah menjadi pedang putih yang sangat mematikan saat dipegang oleh Ukasyah radhiyallahu an. Dengan pedang itu, Ukasyah radhiyallahu an bertempur dengan semangat yang penuh hingga akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim. Tidak hanya perang Badar, pedang yang diberi nama Al-Aun yang berarti pertolongan itu digunakan Ukasyah radhiyallahu an dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukasyah radhiyallahu an selalu ikut serta dalam peperangan melawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 11 Hijriah, Ukasyah turut serta memerangi orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu bersama pasukan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Ukasyah radhiyallahu an dan Sabit bin Arkam radhiyallahu an diutus untuk memata-matai dan mencari kelemahan musuh. Namun dua musuh yang bernama Tulaihah dan Salamah mengetahui kedatangan mereka dan bertanya maksud kedatangan mereka. Salamah langsung membunuh Sabit radhiyallahu an, sedangkan Tulaihah kesulitan menjatuhkan Ukasyah radhiyallahu an. Hingga akhirnya, Ukasyah radhiyallahu an pun wafat karena sabetan pedang dan tusukan tombak musuh. Khalid radhiyallahu an pun mengambil keputusan untuk menyerang musuh karena tak kunjung mendapat laporan dari Ukasyah radhiyallahu an dan Sabit radhiyallahu an. Saat memasuki wilayah musuh, pasukan Khalid radhiyallahu an menemukan jenazah Ukasyah radhiyallahu an dan Sabit radhiyallahu an. Melihat jenazah dua sahabat dibunuh musuh, kaum muslim semakin bergelora untuk berperang. Mereka berjalan lebih cepat karena ingin segera bertemu musuh. Demikianlah akhir perjalanan hidup Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Ukasyah radhiyallahu an akhirnya mendapatkan kesyahidan seperti yang dicita-citakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Ukasyah radhiyallahu an akan masuk surga tanpa melalui hisab. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imran bin Hishin berkata, tak ada ruqyah, jampi, kecuali ruqyah untuk sakit mata atau demam. Imran pun menanyakan riwayat itu kepada Said bin Jabir. Ia berkata, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Aku melihat satu dan dua orang nabi lewat diikuti kaumnya masing-masing. Sementara seorang nabi lainnya tidak diikuti siapapun. Kemudian awan yang sangat hitam menutupi langit di atasku. Aku bertanya, apa ini? Dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya, dan, dikatakan,
Lagi, lihatlah ke arah ufuk, ternyata, langit, tertutup awan hitam. Kemudian dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke sini dan di ufuk langit. Ternyata awan hitam benar-benar menutupi langit. Dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu dan akan masuk surga dari mereka 70.000 orang tanpa hisab. Mereka berkata, kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Berarti, mereka yang dimaksudkan dalam sabda beliau adalah kita, atau mungkin anak-anak kita yang lahir dalam Islam. Sementara kita dilahirkan pada masa jahiliyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar perbincangan mereka pun bersabda, mereka adalah orang yang tidak mendengar hal buruk, tidak berputus asa, tidak terburu-buru. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ukasyah radhiyallahu an bertanya, apakah aku termasuk dalam kelompok mereka? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, benar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.